berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, di sana Tuhan ada. Kita mari dengan segenap hati kita untuk memuji dan bersyukur Tuhan. Allah kita adalah Allah yang senang dipuji dan disembah oleh kita anak-anaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
yang memerdekakan hidup kami dari belenggu apapun, dari persoalan apapun, dari penjara apapun, dari ikatan apapun. Engkau yang membebaskan kami, karena kami tahu di mana Roh Tuhan berada, di situ ada pembebasan, di situ ada pemulihan, di situ ada kemerdekaan. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus bekerja menguasai hidup kami semua, bahkan menguasai setiap pekerjaan, menguasai masa depan kami, menguasai seluruh hidup kami, sehingga kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan akan kami alami yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, Roh hikmat, Roh pewahyuan dari Tuhan turun bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh alami dan hidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami dan kami hanya izinkan Roh Kudus bekerja menguasai seluruh hidup kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita yang percaya dan siap merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Wow, masih ada sukacita mengalami kebebasan hari ini. Wow, dan hari ini saya percaya ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang akan kita alami, saudaraku. Karena Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan disenangkan, ketika Tuhan ditinggikan, disembah, apapun persoalan kita, apapun problem kita, apapun pergumulan kita, Tuhan akan turun tangan memberikan pertolongan kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Hari ini, tema malam hari ini yang saya mau sampaikan firman Tuhan adalah bahwa Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus itu adalah sang penolong. Kalau kita tahu hari-hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang stres, banyak orang yang punya masalah, punya persoalan. Apalagi dalam kondisi COVID-19 ini membuat orang tidak berdaya lagi. Tidak ada yang hebat, saudara. Tidak ada yang begitu yang bisa diandalkan. Gelar pun gak bisa diandalkan, saudara. Bahkan semua golongan virus ini bisa mengenai. Presiden sudah ada yang kena, Perdana Menteri sudah ada yang kena, Menteri juga sudah ada yang kena, pejabat-pejabat sudah ada yang kena, wali kota, bupati, bahkan orang yang berduri. Dan ada saja di televisi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu keluarga, dia orang kaya, dan virus juga menyerang mereka, dan keluarga ini meninggal. Dan ini sangat hal yang luar biasa yang terjadi hari-hari ini, saudaraku. Itu sebabnya semua orang gak berdaya, semua orang gak hebat. Itu sebabnya semua orang butuh penolong, saudaraku. Butuh pertolongan. Dan Yesus sangat mengerti akan hal ini. Yesus sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Dia sangat mengerti setiap hati, setiap manusia. Karena manusia, termasuk murid-murid Yesus, juga pernah mengalami kegelisahan. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, Yesus sendiri berkata, karena memang Yesus hendak mau naik ke surga, dan dilihat orang-orang dan murid-muridnya pada gelisah semua. Sehingga Yesus dia berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
sangat mengerti keberadaan setiap orang. Yesus sangat mengerti persoalan saudara dan persoalan saya. Mungkin yang kita hadapi hari-hari ini sangat menakutkan sekali. Sepertinya kita seperti dalam kesendirian, terpuruk keadaan kita. Dan pada waktu itu Yesus hendak mau naik ke surga. Tapi Yesus mau ingatkan kepada murid-muridnya. Kalau kita baca kembali dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 tadi, tapi ayat yang ke-16 kita akan baca. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus sangat mengerti sekali keberadaan setiap orang, termasuk murid-muridnya pada waktu itu. Dan sangat menggelisahkan para murid-muridnya. Mungkin murid-muridnya berkata, siapa lagi yang akan bersama dengan kami? Kalau kami punya masalah, punya persoalan, siapa lagi yang akan mendampingi kami? Jangan tinggalkan kami, Yesus. Tapi Yesus dia bilang, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, penolong yang lain ini adalah Parakletos. Parakletos ini bahasa Yunani, saudaraku, terdiri dari dua kata, yaitu para. Ini sama seperti kata dari paramedik. Siapa itu paramedik? Paramedik ini adalah suster atau petugas ambulans. Yaitu orang yang mendampingi medik. Medik itu adalah dokter yang mendampingi dokter. Tugas-tugas dokter, sebagaimana dokter bertugas, seperti itu tugas para ini, penolongnya, pendampingnya, yang untuk menolong para pasien-pasien yang ada. Dan kata yang kedua adalah kletos. Bahasa aslinya adalah kaleko. Kaleko ini artinya adalah aku memanggil. Jadi parakletos, kalau kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kebudayaan orang Yunani pada waktu itu, biasanya orang-orang bangsawan, orang-orang berduit, orang-orang kaya, mereka akan memanggil parakletos. Dan orang-orang bangsawan, kebudayaan orang Yunani pada dulu, bangsawan-bangsawan, orang-orang kaya, atau orang-orang berduit, orang-orang yang hebat berpangkat, mereka punya parakletos.
mendampingi mereka, termasuk untuk mengawasi anak-anak mereka, saudaraku. Dari mulai anak kecil, anak-anak mereka akan diasuh atau dijaga, diberi makan. Ini pengasuh-pengasuh, saudaraku. Jadi Parakletos ini adalah untuk menolong, pengganti dari orang tuanya, memberikan makan, memandikan. Kalau lagi nangis, punya persoalan, akan dihibur. Bahkan kalau anaknya mulai bertumbuh, akan diajari. Parakletos ini mengajari anak-anaknya. Dan hal ini juga yang Tuhan mau katakan kepada kita semua, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengerti keadaan kita, dia mengerti persoalan kita. Apa yang kita butuhkan dia tahu. Itu sebabnya Yesus berkata, lebih baik aku pergi, supaya Parakletos itu, penolong yang sama seperti aku, ada bersama-sama dengan kamu. Lebih baik aku pergi, kata Yesus, karena Yesus secara tubuh terbatas, saudaraku. Tapi kalau Roh Kudus, dia gak terbatas. Dialah yang akan mengajari kita. Ketika kita punya persoalan, dia yang akan menghibur, menguatkan kita. Sama seperti apa yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu dia ada di muka bumi. Dia juga, Roh Kudus juga akan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan jadi takut oleh apapun, karena ada yang menyertai kita, ada yang menolong kita, ada Parakletos yang selalu mengasuh, peduli, memperhatikan kita. Dia gak pernah tertidur. Dia selalu menjagai kita. Sudah saya katakan tadi, seperti kebudayaan orang Yunani, dipanggil Parakletos, pengasuh, untuk menjagai anak-anak mereka, memperhatikan anak-anak mereka, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan anak-anak mereka. Demikian juga Yesus mau berkata, aku minta kepada Bapa supaya diberikannya Parakletos itu kepadamu, untuk menolongmu dalam keadaan apapun. Roh Kudus itu adalah sang penolong, Parakletos, yang akan menolong kehidupan kita. Dia penghibur kita. Semua orang butuh pertolongan, saudaraku, apalagi hari-hari ini. Benar ya, saudara? Gak ada yang hebat, sudah saya katakan tadi. Makanya Yesus mengerti kita butuh pertolongan yang dari Tuhan. Makanya dia berikan penolong itu kepada kita semua. Dan di sana dikatakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahkan Yesus dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kalau kita tahu seorang anak yatim piatu, itu begitu kalau tidak ada ayah dan ibunya, hidupnya bisa kacau. Bisa jadi anak gelandangan, makan gak makan. Kalau dia sakit gak ada
kalian. Jangankan yatim piatu, nggak ada ibu aja. Makanya ada pepatah katakan lebih kejam ibu tiri daripada ibu kota. Ya bukan? Lebih kejam ibu kota katanya daripada ibu tiri. Nggak juga. Orang mengalami ibu tiri aja nggak ada, atau ibu tiri aja yang ada, nggak ada ibunya. Itu juga seorang anak ini akan mengalami penderitaan. Apalagi jadi yatim piatu. Itu sebabnya Yesus ingatkan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya, aku tidak akan biarkan kamu tanpa ada yang memperdulikan engkau, tanpa ada yang memberikan pertolongan kepadamu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku minta kepada Bapa untuk memberikan Parakletos, penolong itu kepadamu. Apapun kondisimu hari ini, ada Parakletos bersama-sama dengan engkau. Yang percaya katakan amin. Dalam keadaan masalah apapun, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu Parakletos. Kenapa saudaraku? Karena kita ini lemah. Kita ini manusia lemah. Butuh kekuatan, pertolongan dari penolong Parakletos ini. Karena kita gak kuat, gak mampu. Ketika kita punya masalah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita menangis, maka kita butuh Parakletos memberikan penghiburan kepada kita. Bahkan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau anak ini, kalau di budaya orang Yunani, anak juga udah mulai bertumbuh, Parakletos ini juga akan mengajari anak-anak mereka. Dan di saat dikatakan dia adalah pengajar juga, Parakletos ini akan mengajari kita. Karena dia adalah roh kebenaran. Dia akan mengajar kita hal-hal yang benar. Hal-hal yang akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Ke jalan yang benar. Dia akan tuntun kita. Itu sebabnya kita perlu penolong itu, Parakletos itu saudaraku. Karena memang kita lemah, perlu kita diajar. Karena kita memang bodoh, nggak mengerti ini jalannya benar atau tidak. Kalau kita baca saudaraku, karena memang kita nggak berdaya, kita ini lemah, maka perlu penolong dalam hidup kita. Coba kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi Roh Parakletos itu akan membantu kita dalam kelemahan kita. Dia tahu kita lemah, dia akan berikan kekuatan bagi kita. Dia akan membantu kita dari hal-hal kita yang lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Parakletos ini, Roh Kudus ini, dia akan membantu kita
kita dalam hal kelemahan kita, dalam persoalan kita apapun. Hari-hari ini orang mungkin sudah menghadapi persoalan banyak hal. Engkau izinkan hari ini Parakletos menuntunmu, Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Engkau butuh ditolong. Makanya Yesus sangat mengerti, apalagi hari-hari ini, masalah COVID-19 ini. Dia tidak hanya menolong dari satu sisi, dia tidak hanya menolong dalam hal berdoa. Dia mau menolong apapun setiap masalah kita. Masalah pekerjaanmu, mungkin hari-hari ini engkau butuh pertolongan. Kalau pertolongan manusia terbatas, saudaraku. Pertolongan dari istri, dari suami terbatas. Kalau kita meminta pertolongan ke orang lain, terbatas pertolongannya, bisa kecewa hidup kita. Tapi pertolongan kita yang hebat, yang luar biasa, adalah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Makanya ada pujian yang berkata, pertolongan begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Katakan lagi, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di saat tak sanggup lagi. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Oh, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa hari ini masalahmu? Apa yang engkau sedang pergumulkan hari-hari ini, yang butuh engkau pertolongan yang dari Tuhan? Tuhan katakan, Yesus berkata, aku kirim Parakletos, aku kirim pertolongan kepadamu, aku kirim penolong yang sama hebatnya dengan aku. Kalau aku memberikan pertolongan kepada orang lain, yang buta bisa dicelipkan, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang berdosa diampuni, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus yang berkata, penolong yang sama seperti aku akan kirim kepadamu. Aku tahu engkau butuh pertolongan itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau yang butuh pertolongan yang dari Tuhan, buka hatimu, berseru kepada Tuhan. Aku mau izinkan Parakletos untuk mengasuh, membimbing hidupku, mengajari hidupku, untuk memberikan pertolongan dan memberikan pembebasan dalam setiap persoalan hidupku.
Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kau juga mengalami kesendirian seperti yatim piatu, sepertinya orang gak peduli denganmu, sepertinya orang gak gubris dengan engkau, tidak memperhatikan hidupmu, tidak ada seorang pun yang peduli dengan hidupmu. Tapi malam hari ini firman Tuhan berkata ada Parakletos. Dia tidak akan biarkan kamu menjadi seorang yang menjadi yatim piatu, menjadi seorang diri dalam kesendirianmu. Tuhan Yesus katakan ada Parakletos yang bersama dengan engkau. Engkau tidak sendiri anakku. Aku memberikan pertolongan kepadamu. Kita tahu kenapa kita butuh pertolongan. Yang kedua, karena dunia ini penuh dengan masalah persoalan. Yang pertama tadi karena manusia hidup kita adalah penuh dengan kelemahan. Yang kedua karena dunia ini memang penuh dengan masalah persoalan. Kita butuh Parakletos dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga keluarga. Mungkin sudah hancur, gak mampu, kau gak kuat lagi. Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Aku butuh penolong itu. Aku butuh untuk supaya aku bisa bebas dari masalah keluargaku, bebas dari masalah ekonomi, persoalan ini. Kita izinkan Parakletos masuk dan membebaskan hidup kita. Bahkan pandemi ini yang kita alami, kita minta kepada Tuhan supaya memberikan pertolongan dalam hidup kita bagi bangsa ini. Bangsa ini butuh Parakletos. Bangsa-bangsa butuh Parakletos. Biarlah bangsa-bangsa menerima Parakletos ini. Bahkan bangsa ini terbuka hatinya. Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan bagi bangsa ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada sesuatu masalah yang terjadi, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita bawakan pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, namun kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Ada Parakletos, ada penolong, ada yang menyertai hidup kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami tahu ada Parakletos menyertai kami. Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Kita sebagai anak-anak Tuhan butuh pertolongan dari Tuhan. Yesus mengerti apa yang menjadi masalahmu. Yesus mengerti keadaanmu hari ini. Persoalan yang kau hadapi, mungkin dalam hal pekerjaan, bisa saja dalam hal keluarga, bisa saja dengan orang lain, dan mungkin engkau mengalami kesendirian. Orang tidak peduli denganmu, orang tidak memperhatikan hidupmu dan membiarkan hidupmu. Sepertinya engkau merasakan kesendirian, ketakutan. Tapi Yesus mau berkata, engkau tidak akan kubiarkan seperti yatim piatu. Aku akan kirimkan Parakletos untuk mengasuhmu, untuk membimbingmu, untuk menolongmu, untuk mengajarimu, bahkan membela hidupmu. Sebab Yesus dia berkata bahwa akan datang penolong yang lain yang sama seperti dia, memberikan pertolongan dalam hidupmu. Kalau kau mengalami sakit penyakit hari ini, masalah apapun yang kau hadapi hari ini, ada penolong yang sama seperti Yesus, yaitu Roh Kudus, yang bisa menyembuhkanmu, yang bisa memberikan pertolongan, penghiburan kepadamu. Dan kalau yang punya masalah persoalan apapun, mari kita berdoa, minta kepada Tuhan supaya Parakletos itu terus hadir, menyertai, bahkan membimbing hidup kita, menolong hidup kita. Kau punya masalah persoalan apapun, kita mau taruh tangan kita di dada kita. Bapa di dalam surga, kami berdoa hari ini, setiap anak-anakmu yang menghadapi masalah, menghadapi persoalan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hal apapun ya Tuhan, kami undang Parakletos turun dalam hidup mereka, memberikan pertolongan, penghiburan, pembebasan dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada pertolongan yang dari Tuhan nyata bagi setiap kami. Sakit penyakit akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Yang mengalami persoalan apapun akan mengalami kelegaan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bahwa ada Parakletos yang Kau utus, yang menuntun kami, yang mengajari kami, menolong kami, memperlengkapi kami, mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada-Mu. Dan kami tahu Roh Kudus Parakletos itu akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau masih hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dalam pujian penyembahan kami malam hari ini. Tuhan berkati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang ikut bersama-sama memuji menyembah-Mu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami mau mengakhiri ibadah pujian penyembahan kami malam ini. Dan kami hanya kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Parakletos ada bersama-sama dengan kita, penolong yang sama seperti Yesus ada menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.